Oke adik-adik Solihah, hari ini kita materi belajar tasinya tentang izhar halki. Jadi materinya adalah izhar halki adalah nun sukun, nih bentuknya nun sukun atau tanwin. Tanwin itu terdiri dari fathatain, kasrotain sama domatain. Bertemu salah satu huruf hamzah, hamzah yang ini nih. Hamzah, ha, hanya ha kecil, kho, ain, ghain, dan ha besar. Maka dibaca jelas. Jadi kalau misalnya huruf ini bertemu ada nun sukun atau tanwin, fathatain, kasrotain, domatain, maka dia dibaca jelas. Biar lebih mudah kita lihat contohnya ya. Dimulai dari hamzah. Uruban atsroban. Jadi di sini yang disebut izhar halki adalah di bagian ini. Kan tadi izhar halki adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hamzah, ha, kho, ain, ghain, ha, maka dibaca jelas. Jadi nggak boleh bacanya uruban atsroba karena di sini ada hukum izhar halki. Di mana hukum izhar halkinya? Di bagian sini. Karena ada tanwin, tanwinnya apa? Fathatain bertemu dengan huruf hamzah. Hamzah nih. Atau huruf hamzah itu disebut dengan huruf A. Kalau misalnya kita dalam Al-Qur'an, hamzah bisa disebut juga dengan A. Uruban atsroban. Jadi bukan bacanya uruban atsroba, tapi uruban atsroban. Selanjutnya sama, ini ada huruf H, man hamalna. Kalau di atas sini kita pakainya tanwin, tanwinnya fathatain, di sini bukan tanwin tapi ada nun sukun. Man hamalna. Bacanya bukan menghamalna tapi man hamalna karena hukumnya izhar halki yaitu baca jelas. Kenapa? Karena ada nun sukun bertemu dengan huruf H, maka bacanya jelas. Selanjutnya adalah huruf kho. Alimun khabirun. Kalau di atas sini dia tanwinnya fathatain, di sini tanwinnya adalah domatain. Alimun khabirun. Jadi di sini hukumnya apa? Izhar halki. Kita bulatkan atau kita beri tanda alimun khabirun. Kenapa kalau disebut hukumnya izhar halki? Karena ada domatain bertemu dengan salah satu huruf izhar halki yaitu huruf kho. Karena kalau misalnya domatain bertemu huruf kho maka dibaca jelas. Jadi bukan bacanya alimun khabirun tapi alimun khabirun. Jadi bacanya jelas alimun khabirun. Jadi bacanya jelas, tidak samar ataupun mendengung. Lanjut di ain. Min adzabin. Di sini hukumnya juga sama, izhar halki di bagian mana? Di sini. Tadi kan kita sudah belajar nun sukun bila bertemu dengan huruf izhar halki maka hukumnya izhar halki. Ini hurufnya apa yang bertemu? Adalah huruf ain. Dilihat di bagian atas sininya. Nih, di atas sini ya. Berarti ini sesuai dengan hukum izhar halki, huruf-huruf yang termasuk huruf izhar halki. Nih. Min adzabin hukumnya izhar halki. Sebabnya kenapa? Karena ada nun sukun bertemu dengan ain. Ain termasuk dalam huruf izhar halki. Jadi dia hukumnya izhar halki. Min adzabin bukan min ajabin karena dia hukumnya bacanya jelas. Jadi min adzabin. Lanjut di bagian sini. Yang di sini kita masuk ke ghain atau gha. Min ghafurin, bukan bacanya min ghafurin tapi min ghafurin. Kenapa? Karena di sini ada hukum izhar halki. Apa? Nun sukun bertemu dengan huruf gha. Jadi hukumnya izhar halki. Gha termasuk huruf izhar halki. Jadi min ghafurin hukumnya izhar halki. Sama yang di sini ada ha. Kalau di sebelah sini tadi ada ha tipis, kalau kita sebut, atau ha kecil. Di sini ada ha tebal atau ha besar. Kalau biasanya Anda menyebutnya ha besar. Bacanya gimana? Afaman hadza. Kenapa?
ini bacanya nggak samar atau mendengung karena dia hukumnya izhar halki. Apa? Nun sukun bertemu dengan huruf H. Jadi afaman hadza, bukan afaman hadza. Jadi bacanya nggak mendengung, nggak boleh mendengung kalau misalnya bertemu dengan huruf nun sukun bertemu dengan hamzah. Ana tegaskan lagi di halaman yang tadi. Jadi izhar halki adalah nun sukun atau tanwin. Tanwinnya fathatain, kasrotain, dan domatain. Bertemu salah satu huruf hamzah, ha, kho, ain, ghain, ha, maka dibaca jelas. Jadi ini diingat huruf-hurufnya, insya Allah nanti akan mudah belajarnya. Jadi ketika ada nun sukun atau tanwin, dia dibacanya jelas. Ini adalah bab nun sukun. Jadi babnya bab nun sukun. Bab nun sukun itu ada 5, tapi hari ini kita belajarnya tentang izhar halki dulu. Insya Allah pekan depan kita akan belajar tentang yang lainnya.